Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Dasyan selaku Kepala Madrasah Ibnu. Kemudian yang saya hormati jajaran Wakil Kepala Madrasah Ibnu. Kemudian yang saya hormati Ustaz Ustadzah jajaran guru. Yang saya hormati Ustaz Ustadzah karyawan MI Terpadu Bakti Hidayah Maju serta anak-anakku semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah karena pada pagi hari yang cerah ini sampai detik ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat dan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sepatutnya kita sebagai hambanya senantiasa bersyukur. Lalu salawat salam kita haturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang setia dan kita mendapatkan syafaat dari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang menuntut ilmu di masa pandemi. Menuntut ilmu adalah suatu bentuk ibadah anak-anak. Dalam hal ini, dalam kondisi saat ini, sedikit berbeda dengan hampir 2 tahun lalu. Pandemi yang akhirnya menghentikan kegiatan tatap muka, kita mulai awal 16 Maret 2020. Jadi, saat sebelum pandemi, kita masih bisa menikmati fasilitas sekolah di sekitar, masih bisa berangkat pagi, masih bisa belajar di sekolah, masih bisa bermain di sekolah, berinteraksi dengan teman atau ustadzah yang ada di sekolah, sampai sore, sampai kita selesai sholat asar, baru kita pulang. Selain itu, kita juga masih bisa beraktivitas yang lain tanpa menggunakan masker atau harus secara ketat menaati protokol kesehatan. Berbeda dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi yang hampir 2 tahun ini, kita belajarnya tidak di sekolah tetapi di rumah. Dengan menggunakan fasilitas elektronik, jadi kita mengoptimalkan HP, mengoptimalkan laptop dan kuota internet. Untuk buku, alhamdulillah masih tidak banyak perbedaan anak-anak, jadi kita masih bisa menikmati fasilitas buku baik sebelum pandemi ataupun sampai saat ini, saat pandemi. Kita banyak bersyukur karena Allah masih mengkaruniakan rezeki lewat orang tua kita masih bisa menikmati pembelajaran dengan kondisi daring seperti ini. Anak-anak semua setiap awal pekan pasti ustadz-ustadzah wali kelas akan mengirimkan jadwal pembelajaran di rumah. Ada saatnya kita mulai berdoa, mulai murojaah setelah duha. Kita biasakan kondisi seperti itu. Jadi kita masih mencoba membiasakan. Jadi kita tetap membiasakan bangun pagi. Jadi setelah subuh kita mungkin sedikit membantu ayah atau bunda, kemudian sudah bersih diri, sudah persiapan untuk pembelajaran. Jadi sesuai jadwal, kapan sholat duha, kapan murojaah, dan sebagainya, kapan kita akan Zoom. Jadi kita memposisikan benar-benar belajar, walaupun kita belajarnya dari rumah. Bukan berarti ketika belajar dari rumah, kita semakin menurun semangat belajarnya. Tetapi kita tetap sama semangat belajarnya walaupun kita berada di rumah. Tugas-tugas dari ustadz-ustadzah atau penilaian harian segera dikerjakan. Jadi tidak ada penumpukan karena memang kondisi daring seperti ini, kita menyadari bahwa tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah itu bukan untuk ustadz-ustadzah saja, tetapi bukan untuk ustadz-ustadzah, tapi untuk kalian, untuk belajar. Nah, selain itu anak-anak, penggunaan internet bukan berarti kita menggunakan seenaknya untuk fasilitas yang lain. Jadi
gunakan secara bijak, gunakan seperlunya. Jadi tidak kita hambur-hamburkan karena ketika kita menghambur-hamburkan pulsa itu sama saja pemborosan. Pemborosan itu juga perbuatan yang tidak terpuji. Jadi saat ini banyak bersyukur dengan cara apa anak-anak? Kita tetap bersemangat bangun pagi, sholat subuh, kemudian ada waktunya untuk membantu orang tua sebentar, kemudian bisa makan pagi dulu, mengikuti kegiatan pelajaran, bisa murojaah dulu, sholat duha, ada jadwal Zoom, kita ikuti sesuai jadwal. Mungkin yang HP atau laptop di bawah orang tua bisa mengikuti saat recording dari ustadz ustadzahnya ketika mengirimkan link dari YouTube. Kemudian tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya jangan ditinggalkan. Tidur siang boleh, boleh sekali. Tetapi kita masih ingat anak-anak waktu kita sholat duhur, waktu kita sholat asar, kita makan siang, kemudian saat mengerjakan tugas atau mungkin setor hafalan atau setor wafa ya, seperti itu. Nah, anak-anak demikian untuk kegiatan materi hari ini yaitu menuntut ilmu di masa pandemi. Semoga kita senantiasa bersemangat menuntut ilmu walaupun seperti saat ini, dan kita melihat kondisi saat ini sepertinya kondisinya pandeminya sudah mulai menurun, bukan berarti kita lengah untuk melakukan protokol kesehatan. Kita tetap ketat. Semoga impian kita untuk bisa melakukan tatap muka segera terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk apel pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesempurnaan adalah milik Allah. Misalnya datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.